Semoga Indramayu semakin islami, semakin ijo royo-royo, semakin ahlu sunnah wal jamaah, dan insya Allah semakin barokah. Amin Allahumma amin. Keluarga besar pondok pesantren napa niki jenenge? Darul Mustafa Desa Jimbret. Oh aneh. Semoga 2 atau 3 tahun lagi ketika saya sowan ke sini sudah lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ibu-ibu muslimat, derek-derek Ansor, Banser, Fatayat, hadirin hadirat rahimakumullah, ngeten madhep mriki sedaya. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Dan ilmu benar-benar di atas yang lain. Pangkat dengan ilmu lebih dipentingkan ilmunya. Kaya dengan ilmu lebih mulia ilmunya. Halo? Halo? Ganteng dengan ilmu lebih utama ilmunya. Ya apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nasab dengan ilmu lebih tinggi ilmunya. Jangan dibalik-balik. Andai ada orang nasab kiai besar tapi membaca Fatihah enggak fasih, lalu ada anaknya tukang beca, alumni Ploso Lirboyo, alumni Diwaringin, alim baca Quran yang fasih, siapa yang jadi imam? Yang jadi imam siapa? Yang alim meskipun hanya anak tukang beca. Bukan mengedepankan nasab Islam itu, tapi mengedepankan ilmu. Paham niki nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Zaman Nabi yang kaya banyak, yang punya jabatan banyak. Abu Thalib punya jabatan, mereka orang top-top, tapi dari sekian banyak itu yang dipilih Allah untuk diamanati wahyu itu Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang Quraisy, Muhammad yang paling fatonah, Muhammad yang paling cerdas, berpotensi menjadi ilmuwan besar, bahkan di atas para ilmuwan. Islam mengedepankan ilmu, meskipun Muhammad ketika itu nggak punya derajat di masyarakat. Derajat apa? Melarat, yatim lagi. Nggih, yatim piatu, buruh gembala kambing lagi. Udah nggak dihormati. Tapi Allah tetap milih Muhammad karena dari sekian banyak sahabat ganteng-ganteng, kaya-kaya, yang dipilih Nabi jadi menantu Sayyidina Ali. Abu Bakar kurang kaya apa? Abdurrahman bin Auf kaya raya, ya apa enggak? Tapi yang diambil menantu siapa? Siapa? Karena super cerdas. Sampai Nabi mengatakan, kalau saya gudangnya ilmu, Alilah pintunya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babwa. Saya gudangnya ilmu, pintunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali melarat. Halo? Kalau Islam tetap ingin selamat, pondok tetap ingin lestari, tetap barokah, dahulukan ilmu. Maaf, Mbah punya Domroh, putra Mbah Soleh Banjar Melati Kediri, itu putri ning dari kiai besar. Dari sekian banyak santri yang dipilih diambil menantu Mbah Manaf atau Mbah Karim, kelak menjadi pendiri dia dari Jawa Tengah, kalau nggak salah Magelang. Pondok di Madura pun nggak punya sangu, saking pondok di Madura itu nggak pakai sangu dari orang tua. Saking apanya itu? Saking melaratnya, karena buruh-buruh memanen sawah, itu pun kadang upahnya itu dirampas oleh syekhona supaya lebih tirakat lagi.
Kamu mondok tujuannya makan apa? Tujuannya belajar apa makan? Belajar ki, ambil. Kenapa Mbah Karim, Mbah Manap yang enggak terlalu kaya dipilih oleh Mbah Soleh Bandar Melati jadi menantunya? Karena ilmu. Pondok manapun asal mengambil menantu, rumusnya siapa yang paling alim itu yang diambil, maka pondok itu dijamin lestari sampai kapanpun. Tapi kalau sudah punya penyakit hubbud dunya, punya penyakit gila harta, ada santri pinter luar biasa, hafid Quran, kitab kuning lancar, wahab bisa baca, hizib sekian banyak apal, tapi melarat, ireng lagi, nggak diambil menantu, padahal putrinya itu lo mau, nengnya itu lo mau, tapi orang tuanya malu punya menantu miskin. Lihat, kelak dia wafat karena menantu kaya itu nggak bisa ngaji, ya bang nggak? Kalau ingin Islam lestari, NU tetap berjaya, MUI tetap berjaya, tetap dipercaya umat, dahulukan kalau sudah main-main dengan ini, main-main dengan jabatan, maaf sekali maaf, jangan salahkan umat kalau pelan-pelan umat, sebab menurut umat mungkin ketua NU kalah pinter dalil dibanding ketua Muhammadiyah. Halo, bahaya apa enggak kayak begitu? Bahaya apa enggak? Ya bahaya. Mohon semua yang hadir, karena yang hadir NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para orang yang berilmu, bukan kebangkitan pejabat, bukan kebangkitan politik, bukan kebangkitan duit boleh tapi duit mendukung ilmu, jabatan boleh tapi jabatan mendukung ilmu, jangan ilmu diperalat untuk mendapatkan jabatan, nggak boleh. Selagi NU tetap mengutamakan ilmu, MUI tetap mengutamakan ilmu, dan semua mengenal rujukan ilmu harus ke NU atau ke MUI, asal situasinya tetap seperti itu. Orang paling alim ada di NU, orang paling alim ada di MUI, tentu masyarakat lebih percaya, nanya, merujuk, cari solusi kepada NU atau kepada MUI. Paham niki nggih? Apa niki? Utamakan ilmu. Dan kalau apa-apa hakimnya ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ngaji mawon. Konten itu ngaji mau. Allahumma shalli ala sayyidina, ngaji mawon. Ngaji aja. Kalau sampean bikin kan nggak paham yang tak sampaikan. Nanti pulang terkenal dok ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kita contoh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab itu hafid Quran dan benar-benar mungkin kualitas fasahahnya mirip yang dicontohkan Jibril. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran persis, siapa yang pengen baca Quran persis seperti ketika Quran itu diturunkan, ngajilah kamu sorogan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay diangkat menjadi guru Qurannya para sahabat. Dan kenapa qori Indonesia setiap tahun menang MTQ tingkat internasional? Indonesia itu sanad qiraahnya ikut Imam Hafiz. Imam Hafiz itu bersanad sampai Ubay bin Ka'ab tadi, yang bacaannya mirip bacaannya Kanjeng Nabi. Nah, Ubay diangkat menjadi imam qiraahnya para sahabat. Saat Umar jadi khalifah, menurut hadis Bukhari, Ubay juga yang dipercaya jadi imam taraweh
yang 20 rokaat itu Ubay. Padahal Ubay itu kaya juga tidak, pejabat juga tidak, tokoh besar juga bukan, maaf, nasab Nabi juga bukan, ya orang lain, enggak bernasab kepada Rasulullah. Kenapa diangkat? Itulah Rasulullah, mengutamakan ilmu. Insya Allah ada rame-rame polemik apapun, asal hakimnya ilmu selesai. Kalau hakimnya nafsu ya gak mari-mari, hakimnya nafsu emosi nggak selesai, nggak ada yang mau ngalah. Dan Quran berpesan jangan ikuti hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsu, ikutilah ilmu. Kalau yang lain benar meskipun bukan kelompokmu, akui kebenaran itu. Kalau kita salah, teman kita salah, meskipun teman akrab kita wong salah, yo akui itu salah, asal hakimnya ilmu selesai. Kalau hakimnya nafsu ya gak mari-mari, gak berkesudahan. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal, kunci dapat surga wa nahan nafsa, menghindari ojo nuruti nafsu, ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ketika ada orang bertanya kepada Aisyah, bagaimana sih cara ngusap sepatu bagi musafir yang pakai khuf, pakai sepatu? Aturannya bagi musafir berapa hari harus dicoplok lagi, kalau mukim nggak musafir berapa hari harus dicopot lagi dan basuh biasa. Nanya pada Aisyah, tapi Aisyah tahu yang pernah diajak pergi berhari-hari, dan ada kasus contoh dari Nabi ngusap sepatu tok, itu Sayyidina Aisyah bilang pada yang nanya pada Ali itu loh. Dulu itu yang pengalaman pergi bersama Kanjeng Nabi, mewarisi ilmu caranya, aturannya membasuh sepatu bagi orang wudhu yang sepatunya sulit dilepas. Aisyah dan Sayyidina Ali saingan, sampai dulu terjadi perang Jamal. Perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, perang Jamal antara kelompok Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, musuhan bu. Entah persaingan merebut apa, tapi dua itu musuhan. Cuma untuk ilmu sahabat tetap clear, sing ngerti Ali mas takono neng, bukan kok ojo takon Ali musuh, enggak begitu. Itu loh Islam. Tetap kembalikan kepada ahlinya, tanya kepada yang paling alim, hakimnya ilmu, selesai. Nah kita itu kadang satu kiai di PKB, satu kiai di P3 udah nggak saling menyapa, satu kiai di Golkar, satu kiai di PDIP sudah nggak saling menyapa, satu kiai nggak udik-udik nasabnya habaib, satu kiai udik-udik nggak saling menyapa. Ayolah kembali kepada ilmu, jangan pada ta'assub. Ta'assub itu bagian dari nafsu, nuruti kemarahan saja. Gila bangga ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi bahwa Nabi mengutamakan Nabi menugaskan Zaid bin Thabit yang ahli khot untuk menulis Quran. Dan setelah Nabi wafat, yang dipercaya Abu Bakar membendel nulis Quran utuh, itu juga lagi-lagi Zaid bin Thabit, dan ada timnya, nggak sendirian. Lalu zaman Sayyidina Utsman, ketika ingin memperbanyak Quran jadi 6 mushaf, dikirim ke beberapa kota, ke Mesir 1, ke Baghdad 1, ke Syam 1, ke Mekah 1, Kufah 1, satunya tetap di Madinah. Siapa tim penulisnya?
tetap lagi-lagi Zaid bin Thabit. Padahal Zaid bin Thabit pejabat bukan, ketua partai politik juga bukan, tokoh besar juga bukan, kaya raya juga bukan, nasab Rasul juga bukan. Clear Nabi menunjuk karena keahliannya, karena keilmuan. Selagi sesuatu diserahkan pada ahlinya, selesai. Kalau sesuatu kau serahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu gancur. Itu hadis Bukhari kan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan kau serahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggunan remek. Apa remek? Tunggu aja kehancurannya. Basim As'ari dalam kitab Arba'in Hadis Tata'alaq bimabadi' Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, Basim mengumpulkan 40 hadis yang itu terkait dengan visi misi ajaran NU. Satu dari sekian hadis yang dikutip Mbah Hashim, la tabqu ala hadatin, la tabqu ala din idza waliyahu ahluh, wabqu ala din idza waliyahu ghairu ahli. Tak ulangi, la tabqu ala din idza waliyahu ahluh, la tabqu ala din idza waliyahu ahluh, wabqu ala din idza waliyahu ghairu ahli. Apa kata Nabi? Kamu nggak usah tangisi masa depan agama. Pondok ini ke depan akan baik-baik saja. MUI Indramayu akan baik-baik saja. NU Indramayu akan baik-baik saja. Asal diurus oleh orang yang memang ahli. Udah nggak usah khawatir, matilah kau dengan tenang. Gak usah takut masa depan pondok pesantren atau apa. Pokok diurus yang ahli. Sebelum mati sudah mengkader gusnya pinter ngaji. Sebelum mati sudah mengkader gusnya sergep jamaah, sergep wiridan. Begitu abahnya sedo, anak ini meneladani, meneruskan apa yang jadi keistiqomahan abahnya, jalan. Kau nggak usah menangisi resah masa depan agama, asal diurus oleh ahlinya. Sebaliknya, tangisilah agama. Kamu harus resah tentang masa depan agama, khawatir nggak baik-baik saja kalau diurus oleh orang yang bukan ahli. Masalah Sayyidina Muhammad. NU para rawuh, semoga ke depan yang terpilih dari Rais Am, orang yang paling alim se-Indonesia, orang yang paling wibawa haibah se-Indonesia, orang yang paling takwallah se-Indonesia, yang jadi ketum orang yang paling pinter se-Indonesia. Kalau itu yang terpilih dan nggak pakai begini-begini, saya yakin NU tetap jadi rujukan umat ketika umat ini bertanya, halo, dulu Bung Karno kapan melawan nikah, kapan melawan pasukan penjajah Inggris dan Belanda ketika akan menyerang Surabaya? Nanyanya pada siapa? Mbah Hashim As'ari. NU benar-benar jadi sokok guru, nyangga semua. Siapa-siapa untuk urusan negara agama kembalinya kepada Mbah Hashim As'ari. Top. Mungkin dengan itu NU dengan nggak main-main, mungkinlah nggak dapat duit, nggak masalah. Nggak main-main, mungkin NU nggak dapat tambang, nggak masalah juga. Tapi NU wibawa, dengan semuanya merujuk kepada NU, itu artinya NU mengendalikan akidah umat supaya tetap berahlu sunnah wal jamaah. Paham no pembaca? Kalau sampai umat lari kepada yang lain itu bisa Syiah, bisa liberal, bisa Wahabi, macam-macam. Ayo kembali, apa rumusnya? Utamakan siap apa enggak ini? Siap apa enggak ini? Saya sampean jadi ketua NU PC BW, delalah
ada kader NU, mantan ketua NU Mesir misalnya, ambil di Al-Azhar, selesai profesor doktor, hafid Quran, kuasai berbagai kitab, hubungan internasional, dia mengendalikan PCI di berbagai negara, pengalaman organisasi oke, keilmuan profesor doktor, pulang ke Indramayu. Kalau saya ketua PC-nya, pas ada pilihan, mas sampean saja mas, sudah demi kemajuan NU. Ojo kok malah yang pinter-pinter di khawatir nyaingi dia. Lah kalau caranya begitu pakai nafsu, kapan NU unggul? Khawatir kita itu NU menyingkirkan kader yang pinter-pinter, Muhammadiyah merekrut kader yang pinter-pinter, lama-lama bisa jadi SDM di Muhammadiyah lebih alim daripada SDM yang di NU. Gak bahaya dah? Gak bahaya dah? Berani apa enggak ini pegang ilmu? Halo, pegangi ilmu, berani apa enggak ini? Beranilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampailah ke imam-imam madhab di Baghdad, yang paling alim gak ada tandingannya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi paling alim, ya dia yang jadi panutan dalam madhab di Baghdad. Orang manutnya kepada Imam Hanafi, nanyanya ke Imam Hanafi. Apa dia kaya raya? Wallahualam. Apa dia pejabat? Bukan. Apa dia tokoh besar? Bukan. Apa dia keturunan Nabi? Bukan. Halo, kalau kamu keturunan Nabi, bersyukurlah. Bukan untuk, maaf, bukan untuk dipakai ngangkangi di atas ilmu. Kalau kamu keturunan Syarif Hidayatullah, bersyukurlah. Tapi jangan lantas membangga-banggakan nasab, lalu orang alim kau buang, alasannya kami keturunan Syarif. Jangan begitu. Deal apa enggak? Setuju ya? Di Madinah yang paling alim Imam Malik bin Anas, kano sing ngungkuli. Yang paling alim Imam Malik bin Anas. Akhirnya yang dipercaya umat juga Imam Malik. Apa-apa nanyanya ke Imam Malik. Jadilah madhab Maliki. Lalu di Mesir sekaligus dosen Al-Azhar, yang paling alim kano sing ngungkuli Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun jadi rujukan umat di Mesir dan sekarang seluruh dunia juga. Padahal madhab 4 termasuk Hambali kaya raya, bukan. Anaknya raja juga bukan, anaknya bangsawan juga bukan, keturunan Nabi juga bukan. Apa modalnya? Modalnya apa? Ilmu tentu plus akhlak. Ilmunya top, hatinya juga top, luar biasa. Perkara ilmu, akhlak plus nasab, alhamdulillah. Halo, ilmu, akhlak plus kaya raya, alhamdulillah. Ya apa enggak? Ilmu, nasab, akhlak plus anak presiden lagi. Lah tapi ya siapa? Mohon jangan sampai kerdilkan ilmu dan ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan contoh-contoh di hadis atau di mana bahwa Islam menghormati ini yang di depan ini mesti itu loh. Kiai cerita malaikat Jibril pura-pura sowan kepada Nabi, nanya Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Jibril pura-pura jadi muridnya, ya kan? Nabi jadi gurunya. Bagaimana Jibril jadi murid menghormati ilmu, menghormati guru? Digambarkan di Sahih Bukhari itu, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi
maaf, dua lututnya itu ditempelkan dekat dengan lutut Nabi, berjongkok, kedua telapak tangannya dia taruh di atas paha. Bentar. Itu hadis Bukhari. Kalau santri begitu kepada kiai, santri Lirboyo tamu pada Mbah War Mansur begitu. Emang begitu cara Islam menghormati ilmu. Hadisnya Sahih Bukhari. Jibril lagi yang melakukan. Halo, saya yang terang 7 nggak tahu itu. Apa? Ya, pokoknya ilmu selesai. Sekarang rame-rame ngeritik anak pondok sungkem pada kiai, dan pihak salafi menampilkan guru nggak mau dicium tangannya, gitu, top zuhud, nggak mau dicium tangannya, top tawadhu. Monggo saja ente nggak mau dicium, tapi jangan membuat opini, membuat framing. Cium tangan pada orang tua, cium tangan kepada mertua, cium tangan kepada guru kau anggap bid'ah, bukan. Ente nggak mau terserah, memang tidak wajib. Tapi kalau ada kiai mau untuk didik adab, dan kiai juga pengen sungkem, memang itu yang dicontohkan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari 4377. Usai berjamaah, Nabi imam, sahabat jadi makmum, bubar jamaah ini. Faqamu wa ja'alu ya'khuduna biyadih yamsahuna biha wujuhahum. Bubar masing-masing berdiri, lalu mereka langsung menghampiri Nabi, raih tangannya kanjeng Nabi. Tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka. Yamsahuna biha wujuhahum. Apa itu? Apa namanya? Ini apa namanya? Kalau Jawa Timur sungkem, Bu, namanya. Hah? Sama ya? Bongo aja salafi nggak mau disungkemi. Tapi jangan bid'ahkan kalau pondok pesantren NU sungkem kepada kiainya, anak sungkem kepada orang tuanya, menantu sungkem kepada mertuanya. Emang sahabat dulu juga ambil tangannya Nabi, lalu tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka. Jangan pakai emosi, ayo pakai ilmu. Ilmu itu ada dua dalam Islam, ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Ilmu riwayat sanadnya harus sahih. Kau dalil pakai hadis 10 pun kalau nggak sahih, no way. Apa no way? No reckon. Ya, ghairu mu'tabar. Tapi satu hadis sahih, terima. Imam Syafi'i buat kaidah, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, itulah yang jadi pegangan madhabku. Tak ulangi, asal hadis itu sahih, itulah yang jadi pegangan madhabku. Ilmu riwayat merujuk kepada riwayatnya sahih apa enggak, sanadnya sahih apa enggak. Sahih itu gimana? Perawinya semuanya dobit adil. Semua perawi mulai Imam Bukhari sambung-sambung sampai Nabi, semuanya orang yang kuat hafalannya, ora lalian, bukan pelupa. Kalau diterangkan nggak suka tolah-toleh begini, fokus. Semua materi dari awal terserap 100%. Itu nanti kalau meriwayatkan sahih. Kalau sini ngomong ente ngobrol, ini nggak sahih lah sini.
Zubair pun ditanya juga nggak bisa cerita 100, iso-iso salah paham jadi fitnah juga. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahih itu perawinya dobit semua. Kalau perawi pelupa tidak dan perawinya nggak mau maksiat. Kok perawi ketahuan selingkuh, selesai sudah, hadis corek. Perawi ketahuan nyolong, maling, korupsi, corek sudah. Perawi ketahuan bohong, termasuk memalsukan nasab, memalsukan makam, bohong, corek semua sudah. Ini bukan golongan. Ayo kebenaran, ayo ilmu. Umat jangan dipecah-pecah. Ayo bersatu pada poros yang namanya ilmu. Jangan pokoknya begini, mau benar atau salah, pokoknya kelompok ini. Jangan begitu. Kelompok itu enggak menjamin diterima Allah. Yang menjamin diterima itu kalau kau beramal berdasar ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hadis sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal tanpa berdasar ilmu, ya ditolak, enggak diterima. Sahih Muslim, siapa yang beramal enggak sesuai dengan perintah Nabi, enggak ngaji, sholatnya enggak sama dengan sholatnya kanjeng Nabi, ya fahuwa raddun, maka orang itu ditolak. Ayo bersatu, porosnya apa? Halo, ayo bersatu, porosnya apa? Yang seneng pribumi harus pakai ilmu, yang seneng orang Yaman harus pakai ilmu. Nggak boleh otot-ototan tanpa ilmu. Nanti kalau perang saudara bacok-bacokan, yang mati sampean. Orang Arab pulang selesai. Paham ya? Apa tadi? Ilmu. Perawi hadis cacat moral, khianat sekali, hadisnya corek, maudhu namanya, hadis palsu. Baca zaman di Manhalul Latif itu, tulisannya Said Maliki. Cerita Imam Bukhari itu dapat hadis dari mana ini? Perawinya Fulan. Ya survei ke rumah Fulan itu, ya apa ibadahnya, oke apa enggak, akhlaknya ya apa, kelakuannya ya apa. Ternyata ketahuan nipu kuda. Imam Bukhari tahu si perawi ini pegang rumput, udah dipanggil diiming-iming rumput. Datanglah kuda, wong namanya diiming-iming rumput. Setelah kuda datang, rumput nggak diberikan, dibuang, pegang aja talinya. Oh, berarti dia mbujui kuda. Apa mbujui? Menipu juga kan? Itu hadisnya langsung corek, diberi status hadis maudhu, hadis palsu. Orang sekarang karena fanatik sudah ketahuan berkali-kali salah, ketahuan berkali-kali i'rabnya salah, berkali-kali nahwu sorobnya salah, berkali-kali baca Quran hadis salah. Malam ya'rifin nahwa la yusaku bikalami. Wong enggak entos nahwu, maka dawuhnya enggak bisa dipercaya. Tapi masih juga kau percaya. Itu loh namanya membabi buta karena ta'assub. Saya enggak mau. Halo. Berkali-kali ketahuan memalsukan makam, masih kau percaya juga. Ini rumus dari mana? Kalau rumus Quran nggak boleh berkumpul dengan orang bohong. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, berkumpullah kamu bareng-bareng orang yang jujur. Jangan berkumpul dengan orang yang pernah
berbohong. Halo anak-anak Bu, kalau suami zaman pernah ketahuan khianat berbohong, ini ada yang coba kau telusuri, ternyata suami punya lagi, tapi bilangnya enggak. Masihkah kau percaya? Tonjok aja. Dalam kamus bercinta, dalam kamus kesetiaan, sekali menipu selesai. Ya bangga? Iya. Apalagi dalam agama, hadis sahih, semua perawinya harus yang top hafalannya, dobit, akurat, valid, plus nggak punya cacat moral, nggak punya cacat syariat, baru hadisnya sahih dan bersambung-sambung, nggak pernah putus riwayatnya sampai Rasulullah. Nah, kayak begitu itu namanya ilmu riwayat. Benarkah Marzuki keturunan Sultan Hasanuddin? Nggak tahu. Tapi kalau kakek keenam dari Kesultanan Banten, iya. Kami Blitar, bapak kami Ki Mustamar, ibunya Nyai Khadijah, bapaknya Kiai Abdul Ghani, Mbah Yud saya, bapaknya lagi Ki Abu Hasan, besanya dengan apa? Mbah Samsuddin Batu Ampar, Abu Samsuddin. Bapaknya lagi namanya Imam Syafi'i, makamnya di Masjid Alun-Alun Kota Blitar. Dulu itu qadhi, hakim agama dari Kesultanan Banten. Nah, dari beliau ke atas siapa kami nggak tahu. Halo, kalau kami ngaku-ngaku keturunan Sultan Hasanuddin nggak berani, karena kami nggak tahu nasabnya bersambung apa tidak. Sanad hadis harus bersambung supaya sahih. Yang ngaku sambungan nasab juga harus bersambung supaya nasab itu sahih. Kalau nasab itu nggak pernah bersambung, ya jangan diyakini itu nasab yang sah. Ada orang ngaku, Bu, kami keturunan Sunan Ampel ke-6, nggak mungkin sambung. Jarak Sunan Ampel dengan hari ini sekitar 600 tahun. Kalau 600 tahun ngakunya keturunan ke-6, berarti jarak per keturunan 100 tahun. Mikiro ojo fanatik. Dari Sunan Ampel ngaku keturunan ke-6, sudah 600 tahun ngaku keturunan ke-6, berarti per keturunan jaraknya 100 tahun. Masuk akalkah? Halo, realistiskah jarak antar nasab 100 tahun? Berarti ibu ini umur 100 tahun baru melahirkan anak. Ketika orang lain nggak percaya, itu karena nasabmu juga sulit dipercaya, gitu loh. Jangan dimusuhi. Berikan data nasab yang lebih akurat lagi dan bersambung supaya orang lain bisa percaya. Jangan malah disikapi dengan marah-marah. Islam itu hakimnya ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya nanya bapak ini kan MUI, alim, terus bilang Marzuki ini haram. Kenapa? Katanya Kiai Fulan, Syekh Fulan ini mengandung sianida misalnya. Dia mengharamkan tapi berdasar katanya. Dia sendiri nggak ahli kimia, dia sendiri nggak ahli laboratorium. Lalu datang guru SMP, bukan kiai, Bu, hanya guru SMP tapi guru kimia. Sebelum menyatakan ini haram apa tidak, bentar, tak bawa ke lab, diberi cairan kimia untuk memisahkan semua unsurnya.
Kalau ada unsur H2O plus ada yang lain, berarti memang ada unsur non air. Kalau setelah dicek di laboratorium 100% unsurnya H2O, berarti 100% air, nggak ada campuran lain. Nah, orang yang nggak kiai, hanya guru SMP tapi ahli kimia, sudah ngecek di laboratorium mengatakan tidak haram berdasar bukti lab. Kiai besar mengatakan haram berdasar katanya kiai lain. Mana yang dipercaya? Serahkan kepada ahlinya. Hakimnya ilmu. Hakimnya bukan siapa yang terkenal, siapa yang nggak terkenal. Jangan begitu. Bisa jadi orang nggak terkenal itu lebih soki. Yang terkenal belum tentu soki. Sekarang sukanya bikin framing, perang opini, kami bersama orang banyak. Kamu kira kalau bersama orang banyak jadi jamin benar? Al-haqqu haqqun. Halo, al-haqqu haqqun, benar itu ya tetap benar walau qalla fa'iluh, meskipun sing nglakoni pendukungnya sedikit. Wal batil batil wa in kathura fa'iluh wa mu'ayyiduh, batil ya tetap batil meskipun pendukungnya banyak. Enggak jaminan. Seorang Imam Syafi'i, seorang aja, berfatwa dengan kealimannya, hujahnya yang luar biasa, dibanding 1000 orang awam berfatwa semua. Jaminan benarnya lebih terjamin siapa? Lebih terjamin Imam Syafi'i, meskipun satu orang. Benar itu bukan banyak atau sedikit. Benar itu soal quality, bukan soal quantity. Hil apa enggak ini? Hil ya? Ayo kembali kepada semangat ayo bersatu. Umat Islam enggak boleh berpecah belah. Orang Indramayu enggak boleh berpecah belah. Kalau ada isu-isu, duduk bersama, selesaikan secara fair. Lalu selesaikan dan serahkan kepada terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu dalam Islam ada ilmu riwayat, harus sahih, dan sudah tak singgung dikit. Yang kedua ilmu diroyah, analisanya, pemahamannya, istimbatnya harus benar. Sehebat apapun riwayatnya, sahih kayak apapun, kalau memaknainya salah, mengikrobnya salah, mencari titik temu ketika mukhtalaf juga salah, ya nggak bisa menemukan kebenaran. Contohnya apa enggak? Contoh, kunut subuh itu sunnah apa bid'ah? Dalilnya simpang siur, butuh kecerdasan untuk menganalisa. Di Bukhari ada 2 riwayat. Yang nomor 1001, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi, apakah Rasulullah membaca kunut dalam sholat subuh? Anas bin Malik menjawab, na'am ba'da ruku yasiron. Iya, kanjeng Nabi membaca kunut setelah bangun dari ruku. Tapi di hadis Bukhari yang lain, qanata syahrun wa ta'a ala ri'lin wa dakwan wa usayyah summa tarakahu. Nabi kunut hanya 1 bulan, melaknati 3 suku ri'lin, dakwan, usayyah. Yang 3 suku itu berkhianat, membunuh guru-guru ngaji, membunuh para dai. Lalu setelah kunut Nabi 1 bulan, lalu Nabi meninggalkannya. Hei kau orang NU, Nabi kunut 1 bulan, ngapain kau kunut seterusnya? Bermasalah apa enggak? Bermasalah. Di Bulughul Maram riwayat Imam Ahmad, ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, afakanu yaqnutuna fil fajri? Yahya, pak, zaman pas jadi sahabat
kan sering toh makmum kepada Nabi, kadang Abu Bakar, Umar, apa mereka semua baca kunut subuh versi kitab Bulughul Maram? Jawab bapaknya, ai bunayya muhdats. Ai itu nida, wahai anakku, muhdats, kunut itu aslinya enggak ada lalu diada-adakan, berarti bid'ah. Terus bagaimana melihat hadis kayak itu? Pakai ilmu, namanya ilmu ya. Pinternya orang melakukan analisa, mencari titik temu, baik pakai pisau ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan yang lain-lain. Sekarang zaman tak ajak apa ini, ngoncei apa, mengupas biar nggak bingung. Nabi kunut 1 bulan, kenapa ente kunut selamanya? Karena riwayat satunya Ibnu Majah, juga Turmudi, wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Sedangkan dalam sholat subuh Nabi terus kunut sampai meninggal. Nah katanya sebulan terus ditinggalkan. Hadis itu ada 2 isim, ada 2 lafaz. Nabi kunut dan mendoakan laknat 3 suku. Karena 2 kunut dan mendoakan laknat, harusnya domirnya 2, tarokahuma. Tapi hadis di Bukhari domirnya mufrad, tarokahu. Berarti dari kunut dan mendoakan laknat tadi, yang ditinggalkan bukan dua-duanya. Yang ditinggalkan apa? Salah satu. Kalau salah satu yang ditinggalkan menurut kamu kunutnya, maka ngelaknatinya terus sampai sekarang. Kalau menurut NU yang ditinggalkan ngelaknatinya, maka kunutnya terus. Menurut NU ngelaknati itu terkait dengan kebiadaban mereka membunuh guru-guru ngaji. Direaksi oleh Nabi dengan melaknat mereka 1 bulan. Setelah suasana mereda, tenang, damai kembali, kondusif, nggak perlu lagi meneruskan laknat. Laknatnya ditinggalkan, kunutnya terus itu. Nah sayang beberapa orang itu nggak bisa membedakan domir mufrad atau domir tasniyah, sebab mereka membaca terjemah. Lah terjemahnya tarokahu dan tarokahuma sama aja. Tarokahu diterjemah meninggalkannya, tarokahuma diterjemah meninggal. Kacau. Paham ya? Ini bagian dari ilmu diro. Bagaimana katanya di Bulughul Maram, hai anakku, kunut itu bid'ah. Itu dirot dengan riwayat yang sama di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 3 halaman 382. Kalau cetakan Darul Fikri Libanon halaman 395. Kalau cetakan Indonesia tulisannya agak kecil sedikit, halaman 382. Di kitab Majmu' jawab bapaknya bukan ai bunayya muhdats, tapi jawab bapaknya ai itu hamzahnya di bawah i. Muhdats itu mim, di Majmu' pakai fa. Jadi bacanya i bunayya fahaddits. Ya, sampean kan pernah makmum pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa mereka semua baca kunut ya? Jawab ayahnya, iya nak, itu maknanya na'am. Iya nak, fahadits, maka ceritakan pada orang lain. Ini 2 riwayat ini saling bertentangan antara versi Bulughul Maram dan versi kitab Majmu'. Kalau 2 riwayat tingkat sahihnya sama, saling bertentangan, maka dua-duanya gugur. Ana caraka data sawala padha jayanya monggo padha. Kalau dua-duanya sama-sama kuat padha jayanya, ya monggo padha mati semua. Ya apa enggak? Sampean dulu pas jadi pemuda
bapak manggil, nak sampean tak oleh nipona aku. Ibunya memanggil, ojo sampean tak oleh nipona aku. Nuruti bapak, ibu marah. Nuruti ibu, bapak marah, gimana? Enggak semua sudah. Gugur semua, jangan malah iya semua. Kalau iya semua, dua-duanya memarahi sampean. Halo. Idza ta'aradat dalilani biduni imkani tarjih tasaqata. Jika dua dalil sama-sama kuat, nggak mungkin bisa dicari titik temu, ditarjih nggak bisa, ya dua-duanya gugur. Ketika dua-duanya gugur, yang berlaku hadis Bukhari. Apa Nabi kunut subuh? Ya, setelah bangun dari ruku. Dengan ilmu begini harusnya selesai polemik tentang kunut. Maka di fikih Muhammadiyah pun jilid 3 halaman 23 resmi menyatakan kunut subuh itu sunnah. Di kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 82 juga resmi menyatakan kunut subuh itu sunnah. Kalimat teksnya seperti ini: wa fi raq'ati tsaniyah min sholati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadza du'a Allahumma hdini fi man hadait. Ini Tarjih Muhammadiyah, ini Muhammadiyah rakaat kedua sholat subuh. Ketika ente i'tidal, setelah selesai membaca Rabbana lakal hamdu, maka berdoalah Allahumma hdini fi man hadai. Ilmu nggih? Ilmu harus padu, riwayatnya oke, dirayahnya oke, dirayahnya oke. Riwayatnya sahih dan dirayahnya, analisanya akurat. Bahasa oke, nahwu shorof oke, balaghah oke, mantek juga oke, usul fikih oke, asbabun nuzul, asbabul wurud juga oke. Itu loh menghasilkan ilmu. Ayo kita kembali ke model seperti itu lagi. NU begitu, Muhammadiyah begitu, pondok begitu, MUI begitu, insya Allah nggak rame-rame. Kalau ilmu ditinggalkan, sekedar kita bahas istimal itu apa, sekedar bahas masdar nau itu apa, sekedar bahas masdar hay'ah itu apa, itu saja nggak ngerti. Wassalam. Orang kayak begitu terus jadi rois ranting misalnya, ya wassalam juga. Betul nggih? Monggo, selamat, pondok harus berkembang, dan saya selamat kepada warga Indonesia, kepada Kemenak. Matur suwun Pak Prabowo, matur suwun Pak Prabowo, matur suwun Pak Prabowo, diresmikan Dirjen Pesantren. Dan kita kaum pesantren ojo ngisin-ngisini. Terlanjur negara mengeluarkan dana untuk pesantren, timbal baliknya outputnya harus lebih unggul daripada lembaga yang lain, biar negara nggak rugi mbandanin dewek iki. Kadung negara ngeluarkan dana miliaran, tiba-tiba panggah bahlul-bahlul, ya tetap bahlul-bahlul gimana. Kami Bu mengelola SMA kecil Bu, kami terima paling sekitar 30, tapi alhamdulillah dari 30, kalau soal ngajinya urusan kami, ada yang hafal Quran, ada yang sampai tamat diniyah, ngerti alfiyah, alhamdulillah. Kualitas umumnya dari SMA kami sekitar 30, hampir 100% yang lanjut itu keterima di universitas negeri. Banyak yang pakai golden ticket tanpa tes. Kalau ke UIN Malang banyak anak kami tanpa tes, ke UNESA Surabaya banyak anak kami tanpa tes. Ketika kuliah IP-nya 4,00. Anak saya pertama S2 IP-nya sempurna 4,00. Adiknya sekarang jadi dosen di kedokteran. Di kedokteran ini sulit Bu,
IP-nya anak saya S2 3,9, sulit di kedokteran. Adiknya lagi juga S2 kedokteran dan apal banyak hizib, bisa baca kitab. Alhamdulillah juga kumlot di kedokteran S2. Adiknya lagi hafid Quran, sekarang di Turki. Aduh, IP-nya juga 4,00. Adiknya lagi mau S2 di Taiwan tanpa tes. Dia beasiswa, IP-nya juga 4,00. Adiknya lagi di kedokteran UNER. Nah, ayo ketika pemerintah negara mempercayakan kita kaum pesantren mengamankan dananya, ini Pak pesantren kelola dana ini yo siap gitu loh. Halo, kalau untuk penambahan gizi kiainya nggak usah ambil badi, maksimalkan untuk gizi santri, siap apa enggak? Kiai nggak usah ambil, itu sudah banyak tamu memberi 50.000, ya apa enggak? Udah nggak usah ambil dari itu, maksimalkan itu full untuk gizi santri. Ketahuan teran tujuh nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di kami uang makannya Bu di kota makan 4 hari, nasi ambil sendiri itu 400.000 per satu porsi, 4.500 harganya. Itu loh Bu, kadang ayam, kadang mujair, kadang lele, kadang daging sapi. Terus lek nggak badi, kiai jangan niat ambil badi, rugi pun nggak apa-apa, wong banyak tamu kok, nggak rugi. Udahlah, min haitsu la yah. Ayo kaum pesantren, mari kita katakan janji kepada Pak Prabowo, kami siap amanah 1000%. Siap apa enggak ini? Siap ya, aja malu-maluin. Kalau kita diamanati dana, siap mengelola, lurus, jujur, beres 100%. Insya Allah kalau pesantren diamanati dan benar-benar amanah, maka sampai kapanpun pesantren tetap dipercaya. Kalau pesantren tetap dipercaya, 20 tahun ke depan Bu, direktur itu alumni Darul Mustafa, alhamdulillah. Dekan Fakultas ITB alumni Darul Mustafa, alhamdulillah. Syukur apa enggak ini? Syukur apa enggak ini? 2 keterima beasiswa di Al-Azhar. Syukur apa enggak? Asal benar-benar serius. Ojo kok ada dana lumayan, talaman, seluman, selumun, siluman, selamat, talaman, seluman, selumun, siluman. Semoga kita amanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'aizzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma arzuqna fahman النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.